Halo, salam ketemu lagi untuk pelajaran kita hari ini akan kita bahas bersama adalah pelajaran komunikasi bisnis untuk kelas 10 SMK, bisnis daring dan pemasaran. Hari ini akan kita fokuskan ke penerapan teori komunikasi dalam konteks bisnis. Yang pertama adalah presentasi di lingkungan media sosial. Bagaimana merencanakan presentasi itu? Ada tiga hal. Yang pertama adalah menentukan tujuan, dijelaskan di sana, mulai menginformasikan pesan bisnis, menghibur audiens, menyentuh emosi, memotivasi audiens, mempengaruhi, memberikan instruksi. Sedangkan untuk menganalisis audiens itu mengetahui latar belakang audiens seperti sosial, ekonomi, usia, hobi, pendidikan, pekerjaan, pengalaman, dan jumlah audiensnya. Sedangkan yang terakhir merencanakan presentasi itu menyangkut hal atau menentukan ide pokok utama. Kemudian yang kedua, menyusun garis besar. Yang ketiga, memperkirakan lama presentasi. Yang terakhir adalah menentukan pendekatan. Secara garis besar, menyusun format presentasi itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, pembukaan. Itu harus menarik perhatian, membangunkan kredibel, dan peninjauan audiens. Bagian yang kedua adalah isi, menekankan struktur, formatnya, urutan bagian isi, dan mempertahankan minat audiensnya. Yang terakhir penutup, merupakan ringkasan pokok pikiran, menggarisbawahi tahap berikutnya, menutup dengan kesan yang baik. Kemudian presentasi di lingkungan media sosial itu ada ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya yang pertama ya ini partisipasi. Nah, kalau partisipasinya ini tinggi berarti presentasinya bagus. Kalau partisipasinya itu kecil ya, cuma berapa orang aja yang terlibat di dalam diskusi itu, di sana berarti tidak menarik presentasinya. Yang kedua keterbukaan, artinya antara audiensnya dengan yang memberikan presentasi itu secara jelas dan gamblang ya, menyampaikan ide-idenya sehingga para audiens mengerti. Yang ketiga saling terhubung. Saling terhubung ini misalnya kalau kita di media sosial ya berarti tidak ada hambatan di dalam jaringan, kemudian akses informasinya itu tidak terhalang, sinyalnya kuat, gambar suara bisa jelas ya. Yang keempat adalah advokasi. Nah, advokasi ini kadang-kadang diperlukan apabila terjadi ketidaksesuaian antara yang diinginkan oleh penyampai presentasi dengan audiensnya dan kemudian terjadi silang pendapat yang akhirnya berhubung pada masalah-masalah hukum. Nah, itu bisa ditengahi dengan advokasi ya. Berikutnya adalah presentasi dengan slide dan visual lainnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan presentasi bisnis. Itu terdiri dari tiga bagian juga. Yang pertama adalah penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Ya, jadi jauh hari sebelumnya itu materinya sudah dikuasai. Ya. Kemudian yang berikutnya penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Ya, misalnya apa yang digunakan misalnya ada LCD, ada UHP itu kalau zaman dulu ya kan. Kemudian pointer dan mungkin ada alat-alat bantu lain yang lebih canggih lagi ya kan, menggunakan audio perekam dan lain sebagainya itu bisa menarik ya kan. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis audiens ya. Jadi selama kita melakukan presentasi itu audiensnya ngapain? Apakah audiensnya memperhatikan dengan baik atau tidak? Ada respon atau tidak ya? Ada pertanyaan atau tidak? Itu menjadi catatan penting bagi orang yang melakukan persiapan untuk presentasi bisnis ya. Ini dari awal sudah harus dirancang seperti itu ya. Berikut cara analisis audiennya gimana ya? Kita ketahui siapa audiennya. Nah, paling tidak pada awal pendaftaran itu sudah jelas oh audiennya sekian orang ya kan, siapa saja, latar belakangnya seperti apa ya. Kemudian di situ ada apa yang diinginkan oleh audiens ya. Topik-topiknya tentang apa ya. Kemudian berikutnya di mana melakukan presentasi. Nah, paling tidak tempat ini bisa memberikan suasana yang nyaman ya, sehingga nanti tidak ada suara-suara yang masuk pada saat rekaman ya kan.
kemudian cahayanya itu bisa jelas dilihat oleh audiens. Kemudian yang berikut adalah kapan melakukan presentasi. Nah, paling tidak ini kalau kita melakukan dengan media sosial, presentasi dilakukan pada saat jam tayang itu orang yang ikut presentasi adalah sudah lepas dari kegiatan rutin ya kan, yang mungkin bisa menyita perhatian bagi mereka. Kemudian yang terakhir, kenapa melakukan presentasi? Nah ini menjadi catatan penting juga. Nah presentasi itu seberapa besar nanti dampaknya, pengaruhnya, harapannya terhadap para audien. Kalau memang itu nanti punya pengaruh yang sangat kuat, ya mungkin akan lebih menarik kepada para audiens. Lanjut. Nah, ini ada tips untuk melakukan presentasi bisnis dengan efektif. Ya, itu yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi audiens dengan jelas ya. Biasanya itu zaman sekarang sudah di jauh hari sudah mendaftarkan diri melalui Google Formulir sehingga pada saat presentasi itu sudah apa namanya bisa dimengerti siapa saja yang ikut di dalam presentasi ini. Kemudian berikutnya membuat pokok pikiran presentasi bisnis ya. Nah, presentasi pokok pikirannya ini akan mengarahkan kepada audiens untuk fokus terhadap permasalahan yang sedang dipresentasikan. Kemudian berikut, tulislah teks presentasi bisnis dengan lengkap. Ya jauh hari mungkin handoutnya sudah disiapkan di sana. Kalau mungkin lebih baik itu sudah disampaikan kepada para calon audiensnya dikirim mungkin. Jadi pada saat presentasi sudah siap para audiens. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya kan. Nah ini dalam hal bisnis sangat penting ini ya, terutama prospek produk-produk yang dipresentasikan ya kan, jasa-jasa yang ditawarkan, di mana tempat membelinya ya, cara-caranya seperti apa itu harus jauh hari dikirimkan kepada calon audiens. Yang berikutnya adalah membuat rangkuman ke dalam subjudul ya. Ini akan memudahkan memahami isi presentasi itu dirangkum supaya yang didengarkan atau yang diperhatikan oleh para audiens itu bisa fokus nanti, gampang diingatnya. Kemudian berikutnya tulislah ke dalam kartu ukuran pos. Artinya pada saat kita presentasi itu mengingatnya mudah apa yang menjadi pokok pikiran, kemudian yang akan menjadi kalimat-kalimat penjelasnya itu dituangkan di dalam kartu pos ya, sehingga bisa dipegang sebagai acuan pada saat kita menyampaikan. Berikut faktor keterampilan praktis presentasi ya. Itu yang pertama cara berpakaian. Kalau cara berpakaian itu meyakinkan ya, orang akan terlihat wibawa gitu ya kan. Terlihat menguasai materinya, profesional dan lain sebagainya. Ini cara berpakaian. Yang kedua pandangan mata. Yang jelas pandangan mata ini tertuju pada audiens. Nggak boleh pandangan matanya nyaplir ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah, itu tidak fokus kepada monitor, di mana monitor adalah titik pandang para audiens untuk mengikuti presentasi itu ya. Kemudian berikut bahasanya sederhana dan praktis ya kan. Tidak terlalu muluk-muluk ya kan, tidak terlalu panjang-panjang, tetapi bahasa akan menjadi pengantar informasi yang disampaikan presentasi gampang dimengerti, gampang dicerna ya kan. Kemudian berikutnya ekspresi wajah. Jadi ekspresi wajahnya yang akan presentasi ini harus terbiasa dengan suasana yang friendly ya kan, yang murah senyum ya. Nah, istilahnya sekarang itu glowing ya kan. Kemudian berikutnya sikap tubuh ya. Sikap tubuh bagaimana? Ya harus tegap ya. Jangan terlalu banyak gerak ya kan. Jangan terlalu gerakan-gerakan yang monoton, misalnya geraknya tangan ke kiri itu akan ditandai nanti oleh audiens ya kan. Orang ini geraknya kok seperti ini ya kan. Ya, misalnya gerak ya geraknya harus bervariasi. Yang terakhir adalah suara. Nah, suara ini harus jelas, artikulasinya ya kan, vokalnya, kemudian ritmenya, iramanya, intonasinya ini harus ada penekanan-penekanan hal-hal yang penting pada saat kita presentasi. Lanjut. Ya, itu tadi beberapa tips untuk melakukan presentasi dalam rangkaian kita melengkapi keterampilan kita di dalam presentasi bisnis ya. Tentu saja masih banyak hal-hal yang tips-tips lain yang dikuasai oleh para praktisi
yang perlu kita gali dan mungkin kita bisa bahas di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Silahkan nanti bisa kontak untuk hal-hal yang perlu ditanyakan kepada saya. Ya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Ya.